Layarnya sudah nampak ini Mas Heri. Eh, Layar sudah kelihatan ya. Nah, sudah baik Pak. ini sambil menunggu yang lain. Baik ini kita akan langsung ke pokok materi tentang mata kuliahnya mekanika fluida dan hidrolika 2 nanti yang akan keluar atau kita akan gunakan untuk ujian. Beberapa hal yang akan saya sampaikan ini sudah saya rekam nanti biar teman yang belum ikut bisa memutar kembali. Ya, langsung di sini di bagian ini ya, yang ke atas-atas itu kita lewatkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama adalah jaringan pipa. Dari jaringan pipa itu ada beberapa macam yang dilihat dari modelnya atau dari tipenya ya. Ada jaringan seri, ada jaringan paralel terbuka dan paralel tertutup. Nah, nanti kita dalam menggunakan teori ini kita akan menggunakan ini rumus-rumus yaitu Hazen-Williams dan Daisy-Wirsbach ini yang sama ini grafik Moody yang akan kita gunakan. Tapi yang sebagian besar itu Hazen-Williams. Hazen-Williams ini yang banyak untuk digunakan. Nanti kita akan menggunakan itu untuk menyelesaikan beberapa persoalan terkait dengan jaringan pipa. Ya, di sini ini ada beberapa contoh tipe jaringan yang ada, yaitu ini yang serial itu yang langsung di A ada titik A itu mulai, titik B, titik C, titik D. Nah, untuk yang A ini tentunya setiap aliran pipa itu ada diameter, ada debit. Nah, ini ada berbanding lurus antara diameter dengan debitnya. Dan juga satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kecepatan. Semakin kecil diameter pipa, maka pipa itu akan semakin cepat. Itu rumusnya. Yaitu jadi ini pipa mengecil lah. Dengan mengecil ini maka ada perubahan energi. Itu yang nanti akan kita hitung. Ini yang terbuka itu berarti airnya itu keluar, dia tidak kembali lagi. Nah, kebanyakan itu adalah yang tertutup. Jadi airnya itu tidak terbuang percuma. Terbuangnya kalau digunakan di rumah tangga. Nah, baik, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti yang dihitung itu hanya satu saja, misalnya debitnya saja, atau ya, atau ini apa? Ya, debitnya saja. Atau diameternya saja, atau kecepatannya saja. Jadi salah satu, tidak semuanya dihitung. Ini kuncinya itu sederhana, hanya menghitung salah satu saja. Mau garis lagi. Itu kan kadang hidro. Ini. Oke Mas, yang selanjutnya adalah nanti kita akan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama adalah energi Bernoulli, yang mana yaitu merupakan ketinggian, kemudian P itu adalah tekanan, gamma itu berat jenis, V kecepatan, 2G itu gravitasi. Ini sudah dipelajari dulu ya. Kemudian untuk rumus Hazen-Williams merupakan rumus yang langsung menuju ke persoalan, yaitu misalnya kita mencari V atau kecepatan dengan satuannya itu Inggris, itu kita menggunakan ini 1,32 kali CH kali R 0,63 kali S 0,54. Tapi kalau kita menggunakan meter, nanti satuannya adalah meter, kemudian liter. Ini kita gunakan limitnya beda, atasnya sama tapi bawahnya ini yang beda, yaitu 0,857.
Tapi kalau mau yang bawahnya lagi berarti ini satuannya adalah V kecepatan aliran. Ya, ini yang bawah ini kalau menggunakan ini kan meter, berarti 0,3 itu 0,32 kali C kali D kali 0,4. Atau ini salah satunya, boleh pakai salah satunya. Nanti kita sesuai dengan rumusnya saja. Kemudian S adalah kemiringan pipa atau delta H. Ini contohnya kalau pipa miring itu ya ini pipanya kan begini, ini miring kan. Jadi delta H itu S itu adalah jarak. Ini adalah delta H. Kemudian L itu adalah, oh sorry saya hapus salah ini ya. Jadi ini adalah SL itu panjangnya, L itu panjang. Ini panjangnya, L ini delta H. Jadi ketinggian itu namanya S, itu kemiringan. S-nya berapa itu? Ya, selanjutnya kita akan hitung beberapa contoh yang ada di sini. Ini kan sudah pernah kuliah ya. Yang lain-lainnya sih ini diameter, kecepatan, CH, koefisien Hazen-Williams, kemudian diameter pipa, R radius hidro itu perbandingan antara keliling luas basah dengan keliling basah, luas basah, terus kemudian delta H itu elevasi, selisih ketinggian, L panjang pipa. Dalam prakteknya Hazen-Williams dikembangkan menjadi ini Q sama dengan, kalau mencari Q-nya maka tinggal masukkan saja rumusnya CH DS, dan yang D itu 1,6249 kali CH min 0,38 kali Q itu langsung ketemu D-nya. Jadi kalau kita sudah tahu koefisien Hazen, kemudian debit dan S itu adalah kemiringan, maka kita bisa mencari Q atau D. Gitu. Nah, ini penjelasannya untuk beberapa jenis pipa menurut Hazen-Williams. Jadi koefisien pipa atau nilai CH itu dengan deskripsinya adalah yang pertama itu CH 140 itu digunakan ini dalam kaitannya dengan kelancaran laju airnya ya. Extremely smooth and straight. Jadi pipanya itu sangat halus sekali, itu CH-nya 140. Jadi nanti disesuaikan dengan soal. Dan kalau very smooth itu agak lembut itu 130. Smooth wood or masonry, ini kayu dari bahan kayu yang sudah ada lumut itu ya, maka itu 100. Kemudian kalau vitrified steel ini ada dari bahan liat atau besi tapi yang baru itu 110. Jadi besi itu lebih tinggi hambatannya sehingga koefisien Hazen-nya itu rendah. Jadi kalau yang lancar itu tinggi koefisien Hazen-Williams ini. Old rivet steel itu besi tua, kemudian besi tua dalam kondisi jelek itu curah koefisien Hazen-Williams itu rendah. Ya, jadi untuk koefisiennya nanti bisa disesuaikan dengan soalnya. Kemudian ada satu grafik yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yaitu grafik Moody, yang mana beberapa persoalan itu harus diselesaikan dengan Moody. Kalau kita mencari itu ada resistance koefisien atau F, kemudian kita mengetahui K per D, K itu koefisien Hazen-Williams, D itu diameter, ada bilangan Reynolds. Jadi caranya mencari nilai ini nanti kalau kita sudah ketahui ininya, angka di sini misalnya K per D-nya itu 0,06, nah terus jenis pipanya itu smooth ya, atau ini kan completely rough ya. Ini kalau kita contohkan ini completely rough berarti ambil dari sini misalnya 0,04 ketemu di sini, kemudian nanti akan ya ini kan langsung ya saya 0,06 ini ya di mana itu kalau sembuh. Kalau proof ya ini berarti VD per V-nya ketemunya di sini. Tergantung jenis pipa. Kalau pipanya itu komplit, yang digunakan adalah grafik ini. Kalau pipanya itu smooth, maka gunakanlah grafik yang bawah. Saya ini diketahui pipanya smooth dengan K per D-nya itu 0,0
2, maka kita cari apabila pipa itu adalah smooth sampai di sini, maka nilai koefisien F-nya itu ketemu. Kalau rough 0,02 harus ketemunya di sini. Jadi ketemunya 0,14 untuk mencari F. Jadi ini hanya untuk mencari nilai F. Ya, jadi nanti ada videonya, nanti saya kirim untuk grafik modinya, yaitu V angka Reynolds ini merupakan yang dicari dari grafik ini ya, number ya, itu kecepatan kali diameter dibagi dengan angka kekentalannya. Ini biasanya sudah diketahui di soal. Ya, untuk K atau tingkat kekasaran dari modi ini menggunakan angka nilai-nilai ini. Kalau bahannya pipa itu 0,1 sampai 0,2, besi, wood, besi baja. Nah, ini semuanya memiliki nilai K yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita akan menuju salah satu contoh, yaitu misalnya ini, nanti kita akan latihan untuk yang ini. Ini gampang sekali mengerjakannya ya, kalau menggunakan ini. Jadi, sebuah pipa panjang 1500 direncanakan mengalirkan air sebesar 10 liter per detik. Ini ada pipa seperti ini, permukaannya berbeda-beda. Tingginya yang pertama adalah 860, yang titik B 855, titik C 845. Ini panjangnya masing-masing 400, 500, 600. Nah, sudah diketahui angka itu, maka kita disuruh apa? Disuruh menghitung diameter pipa yang diperlukan dari ruas AB, BC, dan CD. Dengan menggunakan rumus ini, maka kita akan bisa menghitung dulu. Yang pertama adalah panjang AB itu 400 meter, ruas BC 500 meter. Ini kan sudah ada, terus elevasinya sudah ada. Pipa pralonnya CH 110. Nah, kalau 110 itu jenis dari pralon. Kalau dari tadi itu yang besi jelek itu lebih rendah. Dengan angka ini, maka kita menyelesaikannya dengan rumus Hazen-Williams. Kenapa? Karena dengan rumus Hazen-Williams ini kita sudah bisa mengetahui kehilangan. Dan dengan ini kalau menggunakan modi harus mencari kehilangan ya. Nah, dengan Bernoulli itu harus mencari kehilangan dulu. Kehilangan itu kan kalau pipa pindah ukuran itu dia akan ada kehilangan. Kemudian belokan juga hilang, makanya tidak kita gunakan untuk hukum Bernoulli ini, tidak kita gunakan. Ya. Modi juga memerlukan nilai K per D. Ya, jadi dia memerlukan nilai D, padahal D itu yang kita cari, sehingga kita tidak menggunakan modi juga. Jadi untuk yang ini kita menggunakan rumusnya Hazen-Williams. Ini bisa diamati dari contohnya. Seperti itu ya, pakai Hazen-Williams saja, belum pakai grafik modi. Baik, untuk menyelesaikan dengan Hazen-Williams, maka kita langsung menggunakan rumus yang terakhir yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu D sama dengan 1,6049 kali CH pangkat min 0,38 kali Q pangkat 0,38 kali S pangkat min 0,20. Kita hitung satu persatu. Yang pertama ruas AB, yaitu S sama dengan delta H per L. Nah, S-nya kan beda tinggi ya, delta H itu beda ketinggian, dibagi dengan panjang tingginya 0,0125. Perlu berhati-hati untuk panjangnya itu dalam satuan cm ya, nanti bisa digunakan. Jadi kalau mau menjadi meter ini harus dikonversikan. D adalah 1,6249 kali 110, ini bahannya C, bahan pipanya 0,01 per 0,38 itu adalah Q, debitnya itu kan tadi diketahui itu 10 liter per detik. Jadi kalau menjadi meter itu dibagi dengan 1000, 0,01 ya. Terus 0,025 itu adalah S atau kemiringan yang dihitung dari delta H per L. Nah, ini langsung ketemu. Ruas AB bisa kita gunakan pipa dengan diameter 0,116 meter atau 11,6 meter ya. Kalau di pasaran sih adanya mungkin 12 ya, kita gunakan 12, 10 atau itu sekitar 4 in ya, 4 kali 2,5 kan 10, berarti mungkin sekitar 5 in
ton. Nah, ini tidak apa-apa lebih besar daripada tidak cukup nanti, karena di pasaran belum tentu ada yang 10,16 meter. Demikian pula untuk BC dan CD sudah ketemu semua. Yang ditanyakan yaitu diameter pipa. Ya gitu ya Mas, siapa yang sudah bergabung, Mas Hari dan Mbak Rahma. Apakah bisa dipahami penjelasan saya untuk menghitung seperti ini menggunakan rumus Hazen-Williams? Lanjut ya, kalau ada pertanyaan. Lanjut Pak. Lanjut. Baik, ini kita sudah satu pembahasan yaitu pipa dengan susunan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang seperti ini. Nanti besok pada pertemuan kedua akan kita contohkan yang grafik Moody, karena itu memerlukan banyak sekali langkah-langkah itu. Tapi untuk ini nanti kita akan sampai di contoh 2 yaitu pipa yang menggunakan ini tampungan bak RW. Jadi kalau ini adalah perencanaan untuk kawasan. Jadi sudah ada penampung dan ini biasa digunakan untuk tugas akhir teman-temannya. Jadi ini yang soal kedua ini. Ya, waktunya sudah 22 menit. Nanti kalau kita belum selesai, kita buat Zoom lagi. Baik, contoh kedua. Ini kalian lebih suka Zoom atau ketemu langsung? Saya sih menawarkan aja. Kalau ketemu kan ada yang KP, mungkin harus menjadwal supaya libur itu. Atau malah senang ada kesempatan libur ini ya, Mbak Tata. Mana Mbak Tata? Udah join ini. Mau online saja atau ada offline-nya? Kalau saya Ya, silakan. dari dulu Her. Ya, ingin. Kalau saya nggak apa-apa Pak kalau ada online-nya, cuma ada offline-nya. Cuma mungkin kan nggak setiap pertemuan kan ya Pak. Mungkin kalau online nggak apa-apa. Soalnya kan saya lagi KP dan harus terjadwal juga sih biar bisa izin ke itu pihak PT-nya. Oke, nanti ini untuk pertemuan ini kan kita padatkan dari 3 kali aja, soalnya kan ada 3. Nanti sesuai dengan soalnya. Kalau yang lain-lainnya nanti silakan Anda pelajari sendiri, kan bukunya sudah ada dulu, atau nanti saya bagikan. Baik ya, ini kita sepakati untuk pertemuan besok masih online ya. Untuk besoknya lagi mungkin kita jadwalkan kapan untuk offline 1 kali ya, sebelum nanti ujian gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi yang contoh kedua yaitu permukiman. Dengan ini dia itu ada mata airnya cukup memenuhi kebutuhan, elevasinya 1250. Ini kan kemarin kan hanya saya ganti ini saja, ketinggiannya saja. Jadi seperti ini proses. Dari mata air akan ditampung pada bak penampung yang jarak 2 km. Jadi jaraknya 2 kilo itu dari pusat ya, dari puncaknya kemudian atau hulu jaraknya 2 kilo. Jadi kalau 2 kilo itu dipasang pipa, nanti mata airnya sekitar 1225. Ini berarti elevasi 1250, kemudian mata air dan muka air jadi lebih rendah sedikit antara elevasinya dengan muka airnya 1225. Dari bak penampung akan dibagi ke RW itu keluarga ya sebagai berikut. Yang pertama RW 1 jaraknya 800, ini paling jauh, paling ya lumayan sih, paling jauh ini yang RW 3 1 kilo, RW 2 750, RW 1 800. Kemudian elevasi muka di bak, ini ketinggiannya di RW 1 ini sekian 1220, RW 2 110, RW 3 1215. Jadi ini lebih tingginya itu adalah RW 1 1220. Paling tinggi yaitu RW 1, paling rendah RW 2. Tapi mata airnya tetap di atasnya yaitu 1225. Kemudian kita diminta hitung diameter pipa pralon yang diperlukan untuk jalur yang pertama, mata air ke bak penampung. Jadi ini diameternya berapa? Mata air ke bak penampung. Nah, nanti akan digambarkan di bawah ini mata air ke bak penampung. Dan yang kedua itu bak penampung ke RW 1, RW 2 dan RW 3. Jadi dari sini ke sini itu berapa sih
ininya diameternya itu. Kemudian kebutuhan airnya itu 1.100 liter per orang per hari, itu sesuai dengan peraturan tentang perencanaan air minum, dimana kalau satu hari itu orang dia pakai 100 liter ini udah banyak ya kalau di kota, mungkin ya di kota atau di tempat dimana orang suka mandi ya, misalnya mandi 2 kali 3 kali sehari itu mungkin 100 liter. Tapi kalau biasa mandinya 1 kali, wudhu, makan, minum itu kurang lebih sekitar 50. Tapi ini kita rancang 100. Mungkin di daerah yang sangat padat atau sangat banyak kegiatan. Kita gambarkan dulu, baru kita selesaikan satu persatu. Kalau ini kita menggunakan rumus Hazen-Williams juga. Karena rumus yang lain memerlukan nilai D yang kita cari. Kan disuruh mencari, makanya yang bisa itu hanya Hazen-Williams. Oke, langkah yang pertama adalah menghitung debit yang mengalir tiap pipa. Ini Q1, jadi tiap-tiap pipa ini kita hitung QI itu 1, 2, 3. Hak penampung RW1 atau Q1 sama dengan 1.200 orang kali 1.100 liter per hari per orang, sama dengan 120.000 liter per hari. Ini kan tinggal mengalikan saja. 1.200 kali kebutuhan per hari, maka itu 120.000 liter per hari, atau 1,39 liter per detiknya. Di sini itu harinya ini dibuat menjadi detik. Jadi berapa satu hari? Sama dengan 3.600 kali 60 ya, kurang lebih 84.000. Jadi ini dibagi 120.000 dibagi 84.000. Kemudian 1,39 liter per detik. Sudah ketemu bak 1, lalu ke bak penampung 2. Ini juga sama caranya, itu seperti itu ya. Hanya 1, kedua 1.100 orang kali 100 liter. Bak 3 1.000 kali 100 liter juga sama. Bak 4 sama juga. Kemudian kita kan nanti pakai Hazen-Williams, jadi sudah tahu Q, nanti perlu tahu S-nya. Ini S-nya adalah 1,250 min 122. Itu beda tinggi dari bak yang dari mata air ke bak penampung. Ini 1,250 meter dikurangi 1,225 dibagi 2.000. Jaraknya dari mata air sampai ke bak penampungan 2 kilo atau 2. Sekian. Satu juga dari RW1 itu namanya S1, yang di ke bak penampung RW2 namanya S2, diberi nama S2, S3 0,01. Jadi dari ketiganya ini yang paling miring mana? Yang paling miring adalah ini, yang paling besar ya, 0,02 ini paling miring ya, karena 225 diambil 210. Kalau yang ini kan 25 habis 15 ya, ketahuan wajar dibayar jarak juga. Nah ini yang paling miring, itu paling besar kan, paling miring. Oke, S-nya sudah, Q-nya sudah, sekarang tinggal menghitung D-nya. D-nya itu hitungnya adalah dengan 1,6249 kali CH min 0,38 kali Q. Ini kalau kita mau mengetahui dalam satuan meter, hafalkan 1,6249. CH-nya apa? CH-nya itu kan jenis pipa tadi, yaitu pipanya dari Pralon PVC itu 110. Q-nya itu debit yang tadi sudah kita hitung di atas, S-nya juga yang sudah kita hitung di atas. Dengan demikian kita sudah bisa mengetahui bahan-bahan untuk menghitung D. D0 adalah mata air ke bak penampung, disesuaikan baik itu kalau CH kan sama C atau koefisien Hazen-nya sama, rumus 1,629 juga sama, Q-nya sama, S-nya yang berbeda. Ya, Q-nya sih berbeda kan tadi udah dihitung juga. Ada faktornya, Q itu kan jumlah orang, ini berbeda berarti. Kita masukkan angka-angkanya itu ke rumus ini, yaitu 0,0125 dikali dengan 0,003842 dan seterusnya, ketemulah 0,081 meter. Lalu
Nah, ini berapa inci? Ya, 0,081 meter itu sama dengan 3,25 in. Itu berarti dikalikan dengan 2,5. Ya, ini angkanya 0,081 kali 3,25. Betul nggak ya? Ini coba aja kita cek. Jangan salah itu dia. Kalkulator ya. 0,081 kali 2,5. 2,2. Ya, jadi ini adalah ukuran apa ya ini? 0,081 meter itu kan D diameter. Masa ada nggak ya pipa yang diameternya 0? Ini kan berarti sama dengan 8,1 cm ya, karena kali 100. 8,1 cm itu berarti dibagi dengan 2,5. Kita cek. Nah, ini yang betul. Nah, ini masih ada waktu 10 menit, ya mudah-mudahan cukup. Kalau tidak, nanti kita buat link lagi. 0,081 kali 1000 kali 100 sama dengan 8,1 dibagi 2,5. Ya, jadi 2,54 ya kalau nggak salah ya. 2,54. Ya, kita langsung 8,1 bagi 2,54. Nya 2,5 berapa nih ya? 1 inci. Ya kira-kira segitu ya, 1 inci itu berarti 2,5 saja, kurang di belakangnya kurang tahu, tapi ini jadinya yang paling cocok itu 2,5. Ini kita maksudnya beli di pasaran itu yang adanya adalah 3,25 itu 3/4 kayaknya juga adanya kalau beli itu ya 1,5, 2, 3,5 itu. Jadi nanti kita pakai yang paling mendekati di lapangan dengan ukuran yang lebih besar. Itu ya. Penabung 2, 3 juga sama. Oke, maka ini kita disuruh mencari diameternya, sudah ketemu dengan Hazen William, mencari Q dan S-nya. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang grafik Moody. Kalian bisa pelajari dulu ya materi yang dulu pernah saya berikan, atau nanti kita kasihkan. Begitu teman-teman untuk pertemuan ini kan ya semester pendek itu saya anggap kalian sudah pernah mengikuti, hanya mengulang lagi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan model Hazen William untuk menghitung diameter pipa. Ya, Mas Heri atau Mbak Rahma boleh tanya. Ya. Maka cukup, nanti dipelajari lagi ya. Ya cukup Pak. Cukup ini. Alhamdulillah ini pertemuan pertama sudah kita bersama-sama ikuti, masih gampang ya, tidak terlalu, semua itu tidak ada yang sulit, hanya mungkin kalian kemarin itu yang pertama adalah sibuk ya. Mbak Rahma itu saya tahu sebagai pengurus himpunan, ketua himpunan ya Mbak ya, jadi mungkin waktunya kadang-kadang ada juga terkadang ada praktek, ada acara HMJ. Nah ini terus kita ketemu lagi, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan dengan pemahaman dari soal ini. Baiklah, untuk pertemuan kali ini mari bersama-sama kita tutup. Jangan lupa nih isi ini ya, absensi ya, nanti saya kirim di link Google Form absensinya. Mungkin ada yang tidak sempat mengikuti karena jaringan rusak, ya nggak apa-apa, nanti saya kirimkan materinya dan kita bisa pelajari untuk pertemuan satu ini, yaitu ringkasan dari menghitung jaringan pipa menggunakan beberapa model Hazen William, ada grafik Moody dan ada Darcy Weisbach. Yang Moody akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Saya jadwalkan untuk pertemuan berikutnya itu besok ya, besok lagi jam 10. Atau mungkin ada yang minta waktu selain jam 10, jam berapa? Nggak masalah ya, jam 10 ya. Kita insya Allah besok akan ketemu lagi jam 10 untuk materi berikutnya, yaitu tentang
mengerjakan perhitungan jaringan pipa menggunakan grafik Moody. Baik, kita bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih buat dua teman yang sudah bergabung. Yang lain-lainnya nanti dikasih info ya. Kalau tidak hadir ya bisa nggak keluar lagi nilainya nih karena pertemuannya tidak terpenuhi. Disampaikan kepada yang lain. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin saya stop share screen dan kita boleh silakan untuk live Mas Heri dan Mbak Rahma.